Pesertanya seluruh Indonesia ya? Ya, seluruh Indonesia, Pak Diki. Dari Batam, Medan, ada Bali juga, ya, ada juga di Surabaya juga banyak. Ya. Oke, sebelumnya saya mau mulai dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya untuk bisa bergabung pada acara webinar hari ini. Gitu. Untuk teman-teman yang baru kenal dengan CBM ya, saya mau kenalkan sedikit tentang CBM. Kita adalah grup perusahaan ya, terdiri dari 3 divisi utama. Yang pertama adalah CBM Institute. Kami menyelenggarakan training ya, seminar, terus workshop, juga pelatihan-pelatihan ada hubungannya sama kegiatan logistik, impor-ekspor, perpajakan seperti itu di Indonesia. Kemudian kita juga ada CBM Consulting, ya kami menyediakan jasa bimbingan ya pada teman-teman apabila nanti mau dibantu assessment ya sebelum menghadapi audit beneran dari Bea Cukai mending di-assess dulu gitu ya. Kami kemarin membantu beberapa perusahaan untuk mengakses, ternyata mereka kaget sendiri setelah kita laporkan potensi temuannya sampai 5 miliar, 7 miliar, bingung sendiri gimana caranya gitu ya. Nah itu nanti kita bantu akses dan kita bantu nanti ambil solusinya gimana caranya supaya potensi itu nanti bisa dikurangi atau dihilangkan. Kemudian kita juga ada divisi CBM Logistik, ya ini membantu teman-teman apabila nanti membutuhkan jasa freight forwarder atau jasa logistik atau custom clearance di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Cerita tentang CBM ya, kami sebetulnya sudah berdiri dari tahun 2013 gitu. Pertama sih yang kita lakukan adalah training di Katali Pabean ya, tapi kemudian berkembang juga ke beberapa seminar dan in-house training di beberapa perusahaan. Kemudian juga kami sudah bekerja sama dengan LSP Export Import Indonesia, bekerja sama dengan BNSP, jadi kami juga menyediakan pelatihan yang bersertifikasi dari BNSP gitu ya. Kemudian untuk upcoming events ya, kami rencananya November ini akan mengadakan Diklat Ali Pabean juga ya, yang angkatan 29 nih kalau untuk yang Jakarta gitu ya. Tapi ini akan kami kami selenggarakan secara online via Zoom meeting. Kita ada 2 kelas yang weekdays itu Selasa, Rabu dan Kamis jam 19 sampai jam 21 malam. Kemudian yang weekend setiap Sabtu jam 9 sampai 17. Jadi ini karena ini online ya, jadi ini tidak terbatasi hanya di Jakarta saja ya, dari seluruh Indonesia bisa ikut mengikuti pelatihan ini gitu ya. Untuk detailnya nanti bisa lihat di website kami atau bisa lihat di sini, yaitu ada nomor telepon dan nomor WA yang bisa dihubungin. Untuk bulan ini kita ada promo ya, jadi kalau Anda beli 2 seat, Anda gratis 1 seat ya. Jadi Anda bayar 2 saja untuk bisa kuliah untuk 3 orang. Ya, kemudian saya mau melanjutkan nih. Hari ini kita akan seminar tentang audit kepabeanan ya. Kemarin saya kasih banyak pilihan teman-teman alumni. Sebetulnya ini banyaknya teman-teman alumni Pak Diki. Jadi kami tuh sudah ada 28 alumni dari seluruh Indonesia ya. Jadi ini sebetulnya buat ajang reuni sebetulnya buat teman-teman gitu. Tapi kami juga ada cabangan di Medan, juga di Surabaya dan di Semarang juga. Jadi teman-teman yang dari daerah-daerah juga ikut bergabung di sini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu yang akan membantu kita ya untuk menjelaskan tentang audit kepabeanan hari ini adalah Pak Diki Chandra, sahabat baik saya. Beliau satu angkatan sama saya waktu di Prodipstan ya, cuma beliau jurusannya akuntansi, kalau saya jurusannya kepabeanan dan cukai gitu. Saat ini beliau menjabat sebagai pemeriksa ya di Direktorat Jenderal Bea Cukai di Direktorat Audit. Jadi pas nih ya kan ya, beliau sering mengadakan audit, jadi beliau juga bisa kasih saran-saran buat teman-teman. Saran-saran ini saran-saran comply terhadap peraturan ya teman-teman ya. Jadi ini yang kita sampaikan hari ini bukan trik-trik untuk mengelabui negara, bukan. Ini gimana caranya Anda supaya comply dengan peraturan sehingga Anda juga bisa nanti mendapatkan fasilitas-fasilitas diberikan oleh negara kalau misalnya Anda bisa comply terus. Beliau juga instruktur di Alfi Indonesia ya, juga menggunakan Dewan Penasihat di Yayasan Bea Cukai Mandiri. Kemudian ini sedikit cerita tentang pendidikan beliau. Lulus dari Stan Prodip Keuangan sama seperti saya tahun 97. Ya, kemudian lulus dari Sarjana Akuntansi dari UI tahun 2000 dan lulus dari Universitas Perdagangan Indonesia S2-nya ya, Pak Diki ya, MM ya. Dan sekarang udah kandidat doktor ya, Pak Diki ya. Wah, sebentar lagi udah doktor nih, bentar lagi kandidat doktor.
Ya tinggal dikit Oh, lagi doanya lah. disertasi ya, mudah-mudahan sukses ya, lancar, amin lah gitu ya. Sedang kalau ada teman-teman yang bisa lebih hebat daripada sebelumnya. Demikian saja yang bisa saya perkenalkan hari ini untuk Pak Diki. Mungkin Pak Diki bisa lanjut ya. Pak Diki sudah saya tunjuk sebagai co-host, jadi bisa langsung share materi kalau misalnya sudah siap. Silakan Pak Diki. Terima kasih atas teman-teman. Mari kita saksikan presentasi berikutnya dari Pak Diki Cibrata. Terima kasih. Halo. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Ya. Gimana? Ya. Tes, kedengaran Bapak Ibu? Tes, oke Pak, kedengaran Pak. Oke, kedengaran Pak. Langsung. Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Barta Artamin ya. Dan di sini ada email saya dan nomor WA saya. Kebetulan saya akan menyampaikan materi tentang audit kepabeanan dan cukai. Dan saat ini saya bekerja di kantor pusat. Kebetulan baru pindah kemarin dari Jawa Timur 1 ke kantor pusat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lanjut. Maaf Pak Kurniawan, kalau untuk materi untuk berpindah halaman. Pak Diki bisa lanjut aja langsung, pakai laptopnya sendiri ya. Langsung, silakan. Oh ya. Oke. Jadi ini audit kepabeanan ya. Audit kepabeanan ini sesuai dengan aturan mainnya, itu emang dasar hukumnya ya. Jadi udah dilindungi oleh Permenq 200 tahun 2011, Junto nomor 258 tentang audit kepabeanan dan audit cukai. Terus juga standarnya, standar audit kepabeanan ini juga diatur sesuai dengan Per 31 tahun 2017. Itu menyangkut audit, standar audit tentang cukai. Jadi ini standar audit ini mulai dari standar auditornya seperti apa, kompetensinya seperti apa, terus juga standar pelaporan dari audit cukai. Begitu juga untuk audit kepabeanan itu juga diatur sesuai dengan Per 32 ya, tentang sertifikasi keahlian. Dan juga untuk menyangkut monitoring, jadi kantor pusat akan selalu memonitor hasil pelaksanaan audit serta mengevaluasi dan menguji kualifikasi dan kualitasnya, kualitas dari laporan hasil audit dan pelaksanaan audit yang diatur dalam Per 26 ya tahun 2019. Selanjutnya tentang pelaksanaan audit juga step-stepnya diatur dalam tata laksana audit dan kepabeanan baik cukai maupun kepabeanan dalam Per 35 ya, ini Per Dirjen ya tahun 2017 yang diperbarui menjadi Per 24 tahun 2019. Tentang perencanaan juga diatur dalam Per 23 BC tahun 2019 menyangkut gimana merencanakan audit, penelitian ulang, dan analisa sesuai dengan tujuannya. Nah, sesuai dengan materi kali ini, kita akan jelaskan apa itu definisi audit ya. Jadi, audit kepabeanan dan cukai itu adalah kegiatan pemeriksaan, karena ini audit, jadi pelaksanaannya, pemeriksaannya
dari hulu dulu. Jadi dari hasil jadinya, yaitu laporan keuangan, terus setback ke belakang, buku, bookkeeping-nya, terakhir catatan dan dokumen atau sumber dari catatan dan pembukuannya. Baik dari surat berkaitan kegiatan usaha, termasuk data elektronik dan atau persediaan barang. Berhubung ini audit kepabeanan dan cukai, jadi lingkup auditnya itu menyangkut transaksi kepabeanan, yaitu menyangkut ekspor dan impor. Termasuk transaksinya, termasuk barangnya, jenisnya, dan aturan menyangkut FTA. Begitu juga yang untuk perusahaan cukai ya. Jadi cukai ini kan perusahaan MMEA, etil alkohol maupun hasil tembakau, yaitu rokok. Jadi proses pelaksanaan audit ini pemeriksaannya dari hilir ya, jadi barang jadi yaitu berupa laporan keuangan di trace back sampai ke sumber data, mulai dari bukti transaksi, sediaan barang, fisik barang, dokumen, catatan, dan pembukuan. Maka penting sekali audit ini akan berhasil atau tidaknya tergantung dari kualitas pembukuan dari pihak perusahaan. Nah, ini saya ulangi lagi ya untuk memastikan bahwa Bapak paham tentang audit kepabeanan. Jadi sesuai dengan definisi audit kepabeanan di undang-undang maupun aturan turunannya, yaitu pemeriksaan laporan keuangan berupa buku, catatan, dokumen, dan yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, ini IT inventory, atau data email, atau apapun, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan. Dan garis miring atau sediaan barang. Ini menyangkut barang impor ya. Jadi bisa kita melakukan stok opnam kalau untuk memungkinkan. Lingkupnya dalam rangka pelaksanaan perundang-undang di kepabeanan. Jadi sifatnya audit kepabeanan adalah audit compliance, audit kepatuhan auditi terhadap peraturan tentang kepabeanan. Nah, sesuai dengan tema key field, key point dari webinar hari ini, di sini ada beberapa jenis audit ya yang mungkin perusahaan menjalani atau mengalaminya. Pertama yaitu audit kepabeanan. Terus kedua audit keuangan. Terus ketiga audit perpajakan. Nah, apa bedanya dari 3 jenis audit ini? Saya membagi menjadi 7 kriteria ya sebagai pembeda. Kalau audit kepabeanan itu sifatnya atau tujuannya compliance audit. Audit kepatuhan. Kepatuhan terhadap apa? Kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan dan turunannya, peraturan turunannya khusus di bidang kepabeanan dan cukai. Kalau audit keuangan gimana? Kalau audit keuangan itu tujuannya mengetahui posisi keuangan terakhir dari suatu perusahaan. Baik menyangkut jumlah aset, jumlah hutang, jumlah modal, equity, profit maupun posisi cash flow dari pihak perusahaan. Jadi berbeda dengan audit kepabeanan. Jadi audit keuangan ini untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat ke pihak manajemen maupun pihak perbankan tentang posisi keuangan dari pihak perusahaan. Terus apa bedanya dengan audit perpajakan? Jadi audit perpajakan ini ada beberapa tujuan. Misalnya karena perusahaan ingin merestitusi dari objek pajak, misalnya PPN-nya. Atau bisa juga karena posisi SPT-nya lebih bayar atau LB, sehingga Fiskus harus menguji nilai dari lebih bayarnya untuk dilakukan audit perpajakan. Atau juga bisa karena tujuan tertentu, misalnya ada informasi dari pihak lain menyangkut ketidakpatuhan dari pihak perusahaan, sehingga audit perpajakan dilakukan oleh
Fiskus dengan tujuan tertentu. Misalnya karena investigasi atau karena ada informasi dari aparat penegak hukum atau apapun lah. Sehingga harus dilakukan pemeriksaan perpajakannya. Kriteria kedua, standar. Jadi audit kepabeanan, dasar hukumnya atau standarnya, patokannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, pembaruan dan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, yaitu menyangkut kepabeanan, Undang-Undang Kepabeanan, dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai. Jadi audit kepabeanan itu tetap berpatokan pada Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai. Beda dengan audit keuangan, standarnya adalah PSAK. Jadi pernyataan standar akuntansi keuangan Indonesia yang berlaku secara nasional di Indonesia. Itu tiap tahunnya ada update menyangkut tata laksana tentang standar akuntansi keuangan. Berbeda dengan keduanya, audit perpajakan itu dasarnya menyangkut undang-undang perpajakan itu sendiri, baik menyangkut KUP, PPN, dan PPH. KUP ini ketentuan umum perpajakan. Yang kemarin sudah ada perubahan update ya, terbaru bagian dari Omnibus Law tahun ini. Ada beberapa perubahan menyangkut KUP, menyangkut PPN maupun PPH. Begitu juga dalam perpajakan juga ada undang-undang PBB. Ini khusus untuk pertambangan, perkebunan, dan juga pertambangan baik itu pertambangan batu bara maupun pertambangan emas ya. Itu PBB yang mengatur adalah pihak DJP, bukan Pemda ya. Subjeknya itu pelakunya atau yang melakukan adalah kalau untuk audit kepabeanan otomatis custom auditor, jadi auditor bea cukai. Tapi audit keuangan itu dilakukan oleh pihak KAP, jadi certified ya, jadi yang audited kantor akuntan publik, atau bisa juga dilakukan secara mandiri, bisa dilakukan oleh pihak accounting untuk melakukan perhitungan posisi terakhir dari keuangan perusahaan tersebut. Audit perpajakan otomatis dilakukan oleh tim DJP atau Fiskus ya, petugas pajak. Objeknya audit kepabeanan tidak jauh dari tentang impor, ekspor, dan cukai. Jadi semua transaksi menyangkut impor, inventorinya itu tidak lepas dari impor, ekspor, dan cukai. Kalau untuk perusahaan pabrikasi yang memakai atau memproduksi barang kena cukai, misalnya MMEA ataupun industri hasil tembakau. Industri hasil tembakau ini yang banyak di Jawa Timur ya, Jawa dan Jawa Tengah, Jawa Timur, ada sebagian Jawa Tengah, Jawa Barat, Purwakarta. Kalau Jakarta itu ada beberapa HM Sampurna. Jakarta, Tangerang itu banyak MMEA. Objek untuk audit keuangan itu semua transaksi ya. Jadi semua transaksi selama itu transaksi menyangkut akun-akun di laporan keuangan itu akan dilakukan akan dilakukan audit keuangan. Jadi all account ya, semua account yang ada dalam COA atau chart of account ini harus dilakukan perhitungan atau kalkulasi oleh pihak accounting untuk menyusun laporan keuangan. Sama dengan audit keuangan, audit perpajakan juga objek yang diperiksa adalah all transaction-nya, jadi all taxes, baik menyangkut PPN, PPH, PBB, materai, semuanya transaksi akan diperiksa oleh Fiskus. Selanjutnya periode untuk audit kepabeanan ini, audit kepabeanan hanya untuk 2 tahun ke belakang, transaksi impor dan ekspor hanya 2 tahun ke belakang. Untuk audit impor bayar atau non fasilitas. Kalau untuk audit fasilitas bisa juga diperluas menjadi 5 tahun ke belakang, tetapi harus mekanisme khusus, harus izin dengan Kakanwil atau Eselon 2 di
bea cukai. Untuk audit keuangan itu periodenya setahun sekali ya, dan berakhir akhir Desember. Tapi ada juga untuk perusahaan-perusahaan Jepang itu bukan periodenya Januari Desember, tetapi biasanya berakhir Maret. Jadi financial report-nya itu periodenya berbeda dengan secara umum. Kalau pajak periode auditnya 1 tahun atau bisa lebih juga, tapi tidak lebih dari 5 tahun. Hasil dari audit kepabeanan itu bisa bentuk dokumen laporan hasil audit, bisa berupa SPK TNP-nya kalau ada tambah bayar, surat penetapan kembali tarif dan nilai pabean, begitu juga surat SPP. Ini SPP biasanya untuk pemakai fasilitas kepabeanan, misalnya kawasan berikat atau uji jumlah dan jenis. Surat penetapan pabean. Begitu juga untuk produknya berupa rekomendasi ke pihak perusahaan, surat tindak lanjut, ini bisa rekomendasi berupa tagihan tambah bayar maupun rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal. Tetapi produk untuk laporan keuangan itu bisa bentuk financial report. Financial report ini bisa terbagi menjadi balance sheet, yaitu neraca, income statement, laporan rugi laba, equity statement, jadi perubahan modal, terakhir laporan keuangan cash flow, jadi tentang posisi cash dari pihak perusahaan di akhir tahun atau di akhir periode. Tetap berbeda dengan audit keuangan dan kepabeanan, audit perpajakan itu produknya surat ketetapan pajak dan juga bisa laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Ketujuh, karakternya. Bisa kalau audit kepabeanan itu investigasi ya, karena maksud investigasi, atau juga bisa pengawasan reguler. Pengawasan reguler ini ya memang bisa 2 tahun sekali atau tidak apa ya, karena emang jumlah importer di Indonesia ini kan sudah banyak sekali, nggak sebanding dengan jumlah auditor. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan audit itu tidak bisa langsung kita semua lakukan gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan SDM auditor di bea cukai. Audit keuangan itu karakternya jadi tahunan ya, annually, untuk mengukur performa perusahaan tentang kinerja, yaitu berapa untungnya, berapa posisi cashnya, siapa pemodal terbanyak. Jadi itu ya karakternya. Kalau untuk audit perpajakan itu bisa karena investigasi atau bisa karena kemauan dari pihak perusahaan untuk meminta restitusi, atau juga dalam bentuk karena lebih bayar ya, atau ada informasi khusus dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi ini setelah kita bisa membedakan antara audit kepabeanan, termasuk audit cukai ya tadi ya, menyangkut cukai, audit keuangan dan audit perpajakan, kita akan menjelaskan tentang audit cukai. Audit cukai ini kebetulan saya kan pindahan dari Jawa Timur 1 ya. Kebetulan kemarin saya memeriksa beberapa perusahaan industri hasil tembakau, rokok ya, beberapa merek terkenal, dan memang step atau program auditnya memang sifatnya unik ya. Nanti di belakang nanti akan sekilas saya jelaskan. Jadi seperti definisi dari audit kepabeanan, jadi ini serangkaian kegiatan pemeriksaan, laporan keuangan, buku, catatan, dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan bidang cukai, bisa dokumen ini CK1, CK2, CK3, CK4C, CK5, menyangkut pita cukai, tentang BKC. Jadi semuanya harus kita perbandingkan dan kita uji. Dan persediaan juga, termasuk kita juga harus kita periksa, melakukan stok opnam tentang pita cukai, tentang barang kena cukai, berupa TIS, tembakau iris, maupun etil alkohol sebagai bahan pembantu dalam pembuatan industri tembakau.
industri hasil tembakau berupa rokok. Dan pelaksanaannya itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Next. Untuk penentuan dari objek audit, mana aja yang kita prioritaskan dalam proses pelaksanaan audit, itu ada beberapa kriteria ya. Jadi misalnya profil auditi. Jadi kita kan punya database menyangkut informasi pelanggaran dari pihak-pihak auditi seluruh Indonesia. Mana yang sering mendapatkan notul atau koreksi dari PFPD ataupun informasi dari luar. Begitu juga dari riwayat audit, komoditi rawan atau berisiko tinggi. Jadi masing-masing tahun, masing-masing periode waktu tertentu itu kita akan mencari tema tentang komoditi mana yang sekiranya rawan dan berisiko tinggi. Dan itu yang akan kita prioritaskan. Nilai fasilitas, ini yang nilai fasilitas kan bisa jumlah biaya masuk yang ditangguhkan, baik memakai fasilitas kawasan berikat, KITE, maupun industri cukai, itu juga akan kita pertimbangkan. Negara asal yang beresiko, ada negara tertentu yang bisa menjadi prioritas. Jadi supplier-supplier misalnya dari negara-negara yang menjadi mengandung resiko tinggi lah, high risk, itu nanti kita juga prioritaskan. Bisa juga karena nilai pungutan negara. Nilai pungutan negara dia misalnya banyak melakukan importasi tapi kok pembayaran pungutan negara kok nggak relatif masuk akal atau nggak berimbang, itu juga bisa jadi pertimbangan. Eksistensi juga ini menyangkut keberadaan. Ini biasanya informasi dari intelijen ya. Tiba-tiba banyak juga perusahaan tiba-tiba tidak melakukan operasi sekian lama dan kita cek lokasinya tidak ada. Bisa itu menjadi objek audit untuk kita nonaktifkan, untuk kita blokir. Kalau misalnya terbukti memang eksistensinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau barang-barang yang terkena biaya keluar, ini biasanya menyangkut kelapa sawit atau apapun ya, barang tambang yang sifatnya mempunyai potensi penerimaan negara. Nature of business juga bisa menjadi pertimbangan tentang wilayah kerja atau core business dari pihak perusahaan. Itu bisa juga menjadi pertimbangan. Klasifikasi dan pembebanan tarif cukai ini juga yang sering menjadi sorotan, otomatis yang punya potensi tarifnya besar gitu ya, atau punya resiprokal yang kerjasama dengan sebagai resiprokal itu kayak tambahan tarif sebagai tindak pembalasan ya, istilahnya resiprokal ya, kayak kemarin itu Donald Trump itu bisa menjadi pertimbangan. Barang larangan dan pembatasan ini jarang. Frekuensi impor dan ekspor juga ini juga sering menjadi pertimbangan. Tarif preferensial, tarif diskriminasi, strata produksi barang kena cukai, ini terutama industri hasil tembakau, topik kepabeanan yang menjadi isu nasional, yang kemarin misalnya ada beberapa isu nasional ya, menyangkut viskositas plastik bisa juga, atau ini frekuensi pemesanan kita cukai untuk industri hasil tembakau, atau kriteria lainnya. Nah, ini objek audit kami ya untuk audit bea cukai, audit DJBC. Kalau untuk yang warna biru adalah untuk kepabeanan. Jadi untuk sisi kanan yang bulatan tanda biru, berwarna biru, itu objek audit kita bisa berupa importir, eksportir, pengusaha TPS, pengusaha TPB, tempat penimbunan berikat, ya bisa juga kawasan berikat, gudang berikat, atau tempat penimbunan berikat ya, atau PPJK juga, kalau itu termasuk hak kita untuk melakukan audit. Perusahaan pengangkutan, freight forwarding, itu juga menjadi salah satu objek audit DJBC, tapi ini jarang ya kita lakukan.
Untuk cukai, ini yang buletan yang berwarna merah ya, fasilitas BKC, ini misalnya penanggungan etil alkohol untuk bahan baku industri hasil tembakau. Penyalur BKC bisa juga, ini distributor tembakau iris atau TIS, atau bisa juga penyalur dari etil alkohol sebagai bahan penolong dari industri hasil tembakau. Importir BKC bisa juga, ini jadi kayak importir umum untuk minuman MMEA, bisa itu kita lakukan audit. Tempat penyimpanan juga, dan pengusaha pabrik. Pengusaha pabrik ini bisa juga menyangkut cukai ya, untuk pengolahan industri kena cukai. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang misalnya nanti akan mendapat giliran dilakukan audit kepabeanan, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mempersiapkan menghadapi audit kepabeanan. Yang pasti ada beberapa pihak yang harus aware ya terhadap audit kepabeanan, yaitu ada 4 divisi minimal ini ya. Jadi divisi Exim ini yang pasti bagian logistik, bagian ekspor impor ini harus menjadi PIC atau leading ya dari proses audit kepabeanan. Pertama adalah mendokumentasikan semua transaksi kepabeanan dengan baik. Ini harus dilakukan ya, harus mulai dari start di awal. Untuk mempersiapkan juga flowchart purchasing atau supply chain untuk impor dan ekspor. Membackup data inventory, baik raw material, WIP maupun finished good. Ini asumsi saya untuk transaksi, untuk auditi importir produsen ya, baik KB maupun KIT. Jadi tidak hanya importir umum. Selain itu juga mengumpulkan dokumen pabean, baik menyangkut PIB-nya, invoice, dokumen pelengkap, sales kontrak, CK1, CK2, dan seterusnya, atau BC23, BC27, BC10, BC23, BC40, BC30. Terus ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, harus menjadi counterpart atau PIC penghubung semua divisi. Biar kenapa dilakukan pihak Exim ini harus menjadi PIC penghubung semua divisi? Biar satu pintu, jadi lebih memudahkan komunikasi antara tim audit dengan pihak auditi. Terakhir ya, memastikan bahwa transaksi kepabeanan tercatat dan terkoneksi dengan data pembukuan. Jadi saya harapkan pihak Exim selalu memantau seluruh transaksi impor dan ekspor dan cukainya itu terhubung dengan pembukuan perusahaan dan otomatis nanti akan terlinkkan dengan laporan keuangan. Itu ya. Dan kedua, untuk pihak direksi, ini sebagai pemimpin dari pihak perusahaan harus paham, harus tahu. Karena beliau yang mengambil keputusan, jadi harus tahu segala macam tentang kejadian atau apapun yang hadir di perusahaan. Ya minimal yang pasti hadir di kick off meeting. Jadi biasanya tim audit itu hari pertama melakukan kick off meeting ya, presentasi menyangkut maksud dan tujuan, terus menjelaskan step-stepnya, langkah-langkahnya, target penyelesaian. Jadi kita berharap kehadiran dari pihak direksi untuk mensupport tim audit supaya proses pelaksanaan audit lancar. Dan ketiga, pihak Exim juga harus menghadirkan pihak accounting ya untuk menyediakan laporan keuangan, untuk menjelaskan chart of account, dan ketiga juga menjelaskan alur pembukuan atau general ledger, begitu juga menyangkut flowchart, flow transaksi dalam proses pembuatan pembukuan atau bookkeeping. Begitu juga accounting dan finance ini biasa berhubungan dengan perpajakan juga ya, harus mempersiapkan SPT, PPN, dan PPh badan sesuai dengan periode audit. Yang keempat, yang harus terkoneksi dengan tim audit bea cukai adalah tim IT. Tujuannya apa? Biar bisa menjelaskan flow data dan juga mencatatnya.
dan juga bisa menjelaskan tentang key field connection. Jadi misalnya nomor PIB itu kan ada nomor invoice. Nomor invoice biasanya itu tidak terhubung dengan nomor PO. Nah, nomor PO ini seharusnya Exim bisa memastikan nomor PO ini terkoneksi dengan data accounting, sehingga nanti data-data importasi perusahaan bisa tertrasir sampai ke pembukuan bahkan ke laporan keuangan. Tujuannya karena perusahaan-perusahaan yang selama ini kita audit itu kan biasanya punya tim IT sendiri dan memakai aplikasi misalnya SAP atau Akurat yang sifatnya lebih middle ya, atau Kplan. Kplan ini biasanya perusahaan-perusahaan Korea dan perusahaan Jepang. Nah, ini jenis audit DJBC. Audit DJBC ini ada 3 jenis sebetulnya. Audit reguler atau audit umum. Jadi ini biasanya mencakup seluruh kegiatan kepabeanan dan garis miring atau cukai. Dan juga step pelaksanaan audit ini sudah direncanakan sebelumnya melalui DROA. DROA itu apa? Daftar Rencana Objek Audit atau sifatnya sewaktu-waktu. Jadi 1 tahun sebelum atau 6 bulan sebelum audit itu kita sudah meminta DROA. DROA ini biasanya disusun oleh kantor pusat atas usulan dari Kanwil. Nomor 2, audit khusus. Ini mencakup sebagian atau kegiatan kepabeanan dan garis miring atau cukai. Jadi tidak semua transaksi ekspor impor, tapi ada beberapa kegiatan ekspor impor yang menjadi concern dari instansi atau direktorat audit kepabeanan. Dan bisa dilakukan secara waktu-waktu. Jadi sifatnya ini bisa tidak terencana ya, bisa ada informasi dari Direktorat P2 langsung turun dilakukan proses audit. Punya misi khusus ya kalau audit khusus. Terakhir audit investigasi. Jadi audit investigasi ini sifatnya udah nyerempet ke unsur pidana ya. Jadi dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kepabeanan dan garis miring atau cukai. Dilakukan secara sewaktu-waktu sama dengan audit khusus ya. Dan ini biasanya informasinya bisa dari pihak aparat penegak hukum, baik mau kejaksaan maupun kepolisian atau dari instansi yang lain. Periode audit. Periode audit ini ditetapkan minimal selama 2 tahun. Jadi misalnya audit ST-nya surat tugas dari auditor per bulan Oktober ya. Jadi periode auditnya 2 tahun ke belakang. Jadi dari mulai 1 Oktober 2018 sampai 30 September 2020. Jadi 2 tahun ke belakang. Apabila periode audit kurang dari 2 tahun, dimulai sejak akhir periode audit sebelumnya. Jadi periode audit bisa melanjutkan dari audit sebelumnya. Jadi bisa langsung meneruskan dari laporan hasil audit sebelumnya. Ini bisa lebih atau kurang dari 2 tahun. Atau bisa juga sejak auditi melakukan kegiatan kepabeanan dan garis miring atau cukai sampai dengan akhir bulan sebelum bulan penerbitan surat tugas. Begitu juga kalau misalnya dalam proses pelaksanaan audit, tim audit menemukan informasi pelanggaran yang berulang-ulang, tim audit bisa memperpanjang periode audit menjadi maksimal 10 tahun dengan ketentuan tadi, ada indikasi pelanggaran yang berulang-ulang, terdapat informasi dari pihak lain tentang adanya indikasi pelanggaran, atau perintah atau permintaan Dirjen, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor KPU, Kantor Pelayanan Utama. Nah, ini proses audit itu dimulai dengan pengarahan audit. Jadi auditi akan dipanggil ya atau diundang untuk hadir di kantor Kanwil untuk diberi penjelasan menyangkut
pelaksanaan audit yang akan dilaksanakan. Nanti di sana akan dijelaskan step-stepnya tentang pelaksanaan audit, tugas-tugas tim audit, dan juga tugas atau kewajiban dari auditi, dan maksud dan tujuan. Perencanaan audit itu melakukan pengarahan kepada auditi perihal audit yang akan dilaksanakan. Jadi nanti pihak perusahaan atau auditi bisa berkomunikasi langsung dengan tim audit yang akan melakukannya, dan di sana biasanya auditi bisa meminta seperti draft permintaan data. Karena biasanya pengarahan audit ini seminggu sebelum pelaksanaan audit. Jadi ini kesempatan emas buat auditi untuk mempersiapkan dengan meminta draft permintaan data supaya auditi bisa punya waktu yang lebih panjang untuk memenuhi semua data-datanya. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tim audit ya. Susunan tim audit ini yang pasti seluruh tim audit memiliki sertifikat keahlian, baik sebagai auditor, sebagai PTA, sebagai pengawas mutu audit, sebagai ketua juga, dan mereka bekerjanya berpedoman pada standar audit kepabeanan dan audit cukai. Jadi mereka mulai tentang kepribadian, tentang profesionalisme, tentang independensinya, tentang pelaporannya, semuanya diatur dalam per yang mengatur tentang standar audit kepabeanan. Nah, ini wewenang tim audit ya, yang pasti meminta data audit. Makanya tadi saya bisa menjelaskan, memberi gambaran dalam pengarahan audit agar pihak auditi meminta permintaan data, draft permintaan data, sehingga ada persiapan yang lebih panjang. Begitu juga meminta keterangan lisan ya atau tertulis dari auditi dan pihak lain memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan, dan untuk menyimpan data audit, sarana dan penyimpanannya. Melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu, misalnya penyegelan kalau misalnya pihak perusahaan kurang kooperatif terhadap kegiatan audit. Audit juga melakukan penindakan di bidang kepabeanan. Kalau misalnya ada step yang harus dilakukan dalam rangka audit investigasi ya. Stokop 6 juga kita punya hak untuk melakukan perhitungan fisik barang, terutama barang yang menyangkut ekspor dan impor, inventory ya. Terus mengambil sampel contoh persediaan barang untuk pengujian barang. Ini kita biasanya meminta sampel dan meminta kepada laboratorium bea cukai untuk mendampingi kita untuk meminta sampel ke pihak auditi. Nah, ini kewajiban auditi ya. Wajib menyerahkan data audit dan menunjukkan persediaan barangnya untuk diperiksa, memberikan keterangan lisan dan atau garis miring tertulis, menyediakan tenaga atau peralatan atas biaya auditi. Ini yang saya tadi jelaskan sekilas peran Exim ya sebagai key point atau PIC, counterpart utama untuk menghubungkan tim audit dengan seluruh divisi dari pihak auditi. Menyerahkan contoh barang atau persediaan barang jika diminta oleh tim audit untuk sampling, untuk menunjang pemeriksaan data audit. Misalnya tadi uji lab ya. Dan pihak auditi juga harus menunjuk wakil dengan memberi surat kuasa dari direksi sebagai perwakilan dari pihak perusahaan, dan semua otomatis kewajiban-kewajiban ini beralih ke yang mewakili. Biasanya ini manajer Exim ya atau logistik. Penyerahan dan pengembalian data audit dilakukan secara tertulis di permintaan data. Draft permintaan data ada kolom yang menyangkut serah terima data audit ya, baik menyangkut soft copy maupun hard copy. Nah, ini proses pekerjaan dari auditor itu ada dua ya, pekerjaan lapangan dan pekerjaan kantor. Kalau pekerjaan lapangan yang pasti auditor harus menunjukkan surat tugas, surat tanda pengenal, begitu juga menyerahkan tentang ICQ, fakta integritas, SPI,
SPI ini tentang pengendalian internal. Begitu juga seperti yang tadi saya sampaikan, permintaan data audit ya. Terus juga setelah dilakukan permintaan audit, data audit, maka pihak perusahaan harus menyerahkan dan mengumpulkan data yang diminta oleh auditor, dan juga termasuk pekerjaan lapangan adalah stok opnam atau pencacahan fisik jika perlu. Ada beberapa objek audit yang memang diperlukan untuk melakukan stok opnam, terutama untuk yang kawasan berikat, kite, industri cukai. Pekerjaan kantor. Nah, ini pengerjaan kantor setelah data kita kumpulkan, tim audit akan mengolah data, terus menetapkan nilai pabean berdasarkan metode 1-6, menyusun kertas kerja, menyusun DTS kepada dan disampaikan kepada auditi. Selanjutnya setelah terbit DTS, pihak perusahaan akan diundang untuk melakukan pembahasan akhir, dan terakhir menyusun LHA dan tindak lanjut LHA. Nah, ini proses pengumpulan data informasi, ada beberapa aturan mainnya. Yang pasti tim audit harus menyerahkan permintaan data audit, dan permintaan data audit ini harus direspon maksimal 7 hari ya, dari pihak perusahaan harus menyerahkan data. Jika tidak, maka tim audit punya hak untuk menerbitkan surat peringatan pertama jika auditi tidak menyerahkan data secara lengkap. Dan dalam waktu 3 hari, setelah 7 hari plus 3 hari pihak perusahaan belum juga melengkapi data atau tidak menyerahkan data, maka tim audit bisa menyerahkan SP2. Dan misalnya sampai SP2 pun pihak perusahaan acuh terhadap permintaan data auditor, maka pihak tim audit bisa memberikan berita acara penutupan audit. Jadi BAPA istilahnya. Jadi dianggap auditi tidak kooperatif, penghentian audit, dan rekomendasi pemblokiran terhadap proses impor dan ekspor pihak perusahaan. Atau kalau misalnya perusahaan memakai fasilitas kepabeanan, mencabut fasilitas kepabeanannya. Fasilitas kepabeanan maupun fasilitas cukai. Jadi ini penting ya, mohon diperhatikan kepada Bapak Ibu, apabila nanti ada proses pelaksanaan audit, mohon untuk selalu kooperatif dan komunikatif dengan tim audit. Nah, ini saya sekilas akan menjelaskan tentang penyerahan data audit ya. Batas waktu penyerahan audit ini ada beberapa sesuai dengan jenisnya. Audit umum dan audit khusus lainnya itu maksimal 7 hari kerja. Seperti yang saya sampaikan tadi, dapat diperpanjang maksimal 3 hari kerja. Audit khusus keberatan, ini yang sifatnya punya tujuan khusus, itu maksimal 3 hari kerja ya. Jadi sangat pendek karena ini transaksinya tidak semua transaksi impor, tetapi hanya beberapa transaksi sesuai dengan informasi dari pihak lain, misalnya 3 PIB atau 4 PIB. Dan terakhir audit investigasi. Ini sifatnya investigatif, jadi harus diserahkan saat diterima surat permintaan data. Jadi tidak ada masa tunggu untuk permintaan data. Jadi langsung pihak tim audit datang langsung meminta, dan harus saat itu juga harus diberikan datanya. Apabila tidak kooperatif, maka tim audit bisa melakukan proses penegahan atau penyegelan dari data atau storage data. Ini surat peringatan ini saya tekankan lagi ya, karena penting biar perusahaan juga paham, karena efeknya bisa sangat sangat kurang baik lah terhadap histori dari pihak perusahaan. Jadi surat peringatan SP1 tadi setelah 7 hari kerja tidak menyerahkan data secara lengkap, batasnya 3 hari, sampai dia nggak ngasih juga terbitlah SP2, auditi tidak bisa menyerahkan juga, tambah 3 hari, terakhir dilakukan upaya BAPA. Jadi auditi dianggap tidak kooperatif dan dilakukan penghentian audit, dan konsekuensinya bisa pemblokiran dari ekspor impor pihak auditi. Ini saya tekankan lagi periode audit. Periode audit kita, audit umum itu 2 tahun ke belakang ya. Jadi sampai dengan akhir bulan sebelum penerbitan surat tugas. Misalnya surat tugasnya
November, otomatis batas terakhirnya adalah akhir bulan Oktober. Bisa juga dapat diperpanjang menjadi maksimal 10 tahun, tadi harus ada izin dari eselon 2. Audit khusus ditetapkan sesuai kebutuhan. Jadi periode auditnya ditetapkan oleh tim audit. Kalau audit khusus. Nah, ini stok of 6, saya akan sekilas menjelaskan. Stok of 6. Stok of 6 ini dilakukan biasanya untuk importir produsen yang memakai fasilitas kawasan berikat, kite, atau industri hasil tembakau, rokok ya, atau perusahaan etil alkohol. Jadi tim audit dapat melakukan pencacahan fisik persediaan barang dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan. Bisa juga tim audit menyesuaikan jadwal stok of 6 dengan jadwal stok of 6 dari pihak perusahaan. Ini agar lebih memudahkan pekerjaan dari auditi atau meringankan pekerjaan dari tim auditi. Biasanya harusnya ya, tim audit itu harus memberitahukan secara tertulis mengenai permintaan stok of 6. Biasanya seminggu sebelum pelaksanaan stok of 6. Itu bisa nanti dikomunikasikan waktu proses pelaksanaan audit lapangan. Auditi juga mempunyai kewajiban menyediakan tenaga dan atau peralatan atau biaya auditi apabila penggunaan data elektronik memerlukan peralatan atau keahlian khusus. Jadi makanya tim audit biasanya meminta didampingi oleh tim IT untuk menyangkut pengambilan atau pengkolek data elektronik. Nah, ini pengolahan data. Pengolahan data ini setelah data raw material data kita dapatkan dari pihak perusahaan, kita akan menyusun kertas kerja audit itu sesuai dengan program audit masing-masing pihak perusahaan. Setelah dilakukan pembuatan KKA kertas kerja audit, maka akan dinilai apakah auditi itu comply atau tidak. Kalau misalnya tidak comply, maka akan terbit daftar temuan sementara. Misalnya ketidaksesuaian menyangkut HS, nilai transaksi, FTA, atau in-out, jumlah jenis, dan sebagainya. Setelah diterbitkan DTS, maka akan ditanggapi oleh pihak perusahaan. Kalau misalnya perusahaan setuju semua, otomatis nanti langsung dilakukan pembuatan laporan hasil audit. Dalam laporan hasil audit itu akan termaktub auditor membuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan data KKA, dan tim audit juga harus merahasiakan informasi yang diperoleh kepada pihak lain yang tidak berhak, terutama kepada kompetitor auditi ya, tidak. Jadi kita punya kode etik untuk auditor tidak boleh sembarangan membocorkan atau kurang bisa hati-hati dalam menyimpan data. Karena ini sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh kompetitor dari auditi. Dan auditi juga bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data. Di sana juga nanti hari pertama atau waktu kick off, auditor juga akan menyampaikan fakta integritas ya, menyangkut tentang menjaga integritas dari pihak perusahaan maupun dari tim audit. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Kalau misalnya ada kemungkinan penghentian audit itu bisa dilakukan ya jika audit tidak dapat dilaksanakan. Bisa itu rekomendasinya ya terhadap auditi dapat direkomendasikan kepada Direktorat P2 atau bidang terkait atau instansi terkait berdasarkan pertimbangan Dirjen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya pemblokiran atau pencabutan fasilitas, dan terhadap auditi dapat dilakukan pemblokiran ya atau ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini yang proses Bapak tadi ya, jadi saya skip aja. Nah, ini proses keseluruhan dari proses transaksi, proses pelaksanaan audit. Pertama yaitu data dan informasi dari auditi yang kita kolek dari pihak auditi melalui permintaan data, kita susun
bahan ini, data dan informasi dari audit ini bahan untuk membuatan kertas kerja audit atau KKA sesuai dengan program auditnya. Dan KKA ini akan menjadi dasar bagi tim untuk menyusun DTS. Jadi namanya juga data temuan sementara ya, daftar temuan sementara. Mana aja dalam program audit ini ada yang tidak sesuai maupun yang sesuai. Setelah terbit DTS, daftar temuan sementara, DTS ini tidak diperlukan untuk audit khusus yang sifatnya investigasi, jadi langsung terbit LHA untuk audit investigasi. Dan penyampaian DTS ini harus secara tertulis ya, disampaikan ke pihak auditi. Karena kenapa? Karena tanggal serah terima DTS ini akan menjadi acuan untuk tenggang waktu pihak perusahaan wajib menyampaikan tanggapan. Jadi setelah DTS diterima oleh pihak auditi, kewajiban auditi harus menanggapi dalam 7 hari kerja setelah tanda terima. Tapi kalau misalnya pihak auditi tidak sanggup dalam waktu 7 hari kerja dalam menanggapi temuan audit, maka pihak auditi bisa melakukan permintaan perpanjangan dalam waktu 7 hari, tambahan 7 hari kerja ke pihak auditor atau pihak ke atasan kami ya, eselon 2. Dan itu bisa kami setujui maupun kita sebagian setujui sebagian. Jadi misalnya tidak harus 7 hari kerja yang kita setujui, tapi bisa 3 hari kerja atau bahkan kita bisa tolak. Makanya penting dalam proses serah terima DTS ini, pihak auditi harus minta penjelasan detail dan akurat ke pihak auditor untuk bisa mengukur dan mengkolek pembuktian dari pihak perusahaan. Nah, ini ada beberapa persiapan ya, bagaimana untuk menghadapi tim auditor ya dalam rangka menanggapi data temuan sementara. Yang pasti kita harus mempersiapkan mental kita dulu ya. Kita harus prepare atau harus terbuka dan kooperatif, open minded dan positive mindset. Jadi anggap aja semua DTS ini merupakan positive feedback untuk perbaikan perusahaan ke depan. Jadi saya harapkan pihak perusahaan lebih positif menanggapi DTS. Biar kenapa? Tujuannya auditor itu untuk memberi masukan terbaik supaya pihak perusahaan lebih apa ya? Bisa dikatakan lebih continuous improvement lah atau going concern. Terus kedua, meminta penjelasan detail kepada tim audit tentang temuannya. Ketiga, tanda tangan terima DTS. Jadi di sana penting sekali pada saat serah terima DTS itu Bapak Ibu memperhatikan tanggalnya serah terimanya untuk memberi jangka waktu 7 hari kerja supaya bisa mengukur kemampuan Ibu dalam menanggapi temuan audit sementara. Terus keempat yaitu melaporkan DTS kepada direksi pengambil keputusan. Ini penting karena jangan sampai di tengah jalan proses audit ini tanpa sepengetahuan pihak direksi. Dan ini akan menyulitkan pihak Bapak Ibu sendiri karena LHA atau temuan audit ini bersifat final ya. Jadi nanti kalau misalnya udah terbit LHA itu pihak perusahaan bisa mengupayakannya di tingkat keberatan dan banding, itu di pengadilan pajak ya. Jadi saya harapkan pihak perusahaan harus hati-hati dalam merespon DTS ini. Terus yang pasti kelima itu melakukan rapat internal semua divisi dalam rangka menjawab DTS ini. Kenapa? Karena penting pihak Exim koordinasi dengan pihak accounting, pihak finance, pihak IT dan logistik. Karena semua tanggapan sangat tergantung dari pembuktian dari pihak auditi. Dan ini perlu support dari pihak accounting, finance, maupun IT, maupun bagian gudang. Ketujuh, membuat surat tanggapan DTS. Jadi diharapkan nanti dalam waktu 7 hari kerja, pihak perusahaan bisa menyusun surat tanggapan DTS yang ditandatangani oleh pihak direksi.
8, mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti sesuai temuan DTS. Jadi setelah serah terima, setelah kita rapat dengan pihak internal, menguatan, kita harus cepat mengkoordinir, mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti-bukti sesuai temuan DTS. Jadi ini untuk mengcounter temuan dari tim audit. Terus terakhir mengajukan perpanjangan tanggapan DTS. Dalam rangka untuk apa? Untuk menarik napas lah, untuk memberi tambahan waktu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempersiapkan closing conference atau pembahasan akhir. Ini step selanjutnya. Kalau pihak perusahaan ada bukti baru, kecuali ya perusahaan langsung setuju ya, itu tidak perlu lagi kita akan melakukan closing atau pembahasan akhir. Nah, ini pengujian audit ya. Pengujian audit itu stepnya sesuai program audit yang Bapak Ibu lakukan. Jadi misalnya program audit ini tergantung, misalnya importer atau auditi ini misalnya pemakai fasilitas kawasan berikat, otomatis juga program audit, step-step auditnya akan diatur tersendiri. Begitu juga untuk perusahaan kita itu akan berbeda program auditnya. Importir produsen, manufaktur juga berbeda. Importir umum juga berbeda. Atau perusahaan industri hasil tembakau juga berbeda. Program auditnya, step-step dari proses pengujian data juga akan berbeda. Bisa juga kita kalau misalnya ada data yang sangat besar, kita juga bisa melakukan pendekatan teknik audit sampling untuk mempercepat proses audit. Dan dalam pelaksanaan proses audit ini akan tergambarkan dalam kertas kerja audit, yaitu dokumentasi kegiatan audit untuk dasar pembuatan LHA untuk audit investigasi dan audit khusus keberatan. Dan KKA ini juga untuk audit reguler menjadi dasar dari DTS. Untuk selanjutnya kita angkat menjadi laporan hasil audit yang sebelumnya harus ditanggapi oleh pihak perusahaan. Dan ini tanggapan atas DTS ya. Tanggapan DTS ini bisa ada beberapa pilihan. Menerima seluruhnya hasil DTS, otomatis langsung pihak perusahaan tanda tangan persetujuan data temuan sementara, dan tim audit bisa memproses selanjutnya menjadi LHA dan tindak lanjut dan SPKTNP. Atau begitu juga ada menerima sebagian. Jadi misalnya ada temuan untuk HS ya setuju, tetapi untuk FTA tidak setuju, itu bisa juga. Atau bisa tim auditi bisa menolak seluruhnya. Nah ini kalau menolak seluruhnya itu maka diperlukan tenggang waktu 7 hari untuk membuktikan segala temuan dari tim auditi. Dan bisa diperpanjang lagi ya menjadi 7 hari kerja, total 7 hari kerja ditambah 7 hari kerja berarti 14 hari kerja. Dengan catatan tim audit menyetujuinya ya. Nah ini tindak lanjut atas tanggapan DTS dan pembahasan akhir. DTS bisa pilihannya tidak ditanggapi, jadi otomatis jika perusahaan tidak menanggapi, otomatis kita tim audit bisa langsung membuat berita acara hasil audit dan langsung produk akhirnya langsung LHA. Terus kedua, menerima seluruhnya, perusahaan setuju terhadap DTS-nya dengan tanda tangan di lembar persetujuan DTS, dan kita membuat berita acara hasil audit dan laporan hasil audit. Begitu juga yang terakhir, DTS bisa juga perusahaan menanggapinya menerima sebagian atau menolak seluruhnya. Ini karena ada penolakan sebagian, maka perlu ada pembahasan akhir. Dan ini pembahasan akhir, pihak perusahaan akan mengundang proses kapan waktunya dan tempatnya, harinya kapan akan dilakukan pembahasan akhir. Biasanya di kantor rapat di Kanwil ya, atau di kantor pusat. Dan pembahasan akhir ini bisa nanti ada 3 komponen. Pertama, berita acara pembahasan akhir, risalah pembahasan akhir, dan hasil pembahasan akhir.
dan seluruh hasil dari pembahasan akhir ini kita tuangkan dalam berita acara hasil audit dan kita terbitkan laporan hasil audit. Nah, ini pembahasan akhir itu ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu tahu ya. Yang pertama daftar hadir. Ini untuk menunjukkan bahwa kehadiran tim audit maupun tim auditi. Di sana nanti ada absensi. Terus berita acara pembahasan akhir. Berita acara pembahasan akhir ini seperti berita acara ya. Nanti di sana akan tanda tangan pihak perusahaan yang mewakili tim audit. Di sana semua akan tanda tangan di sana. Dan siapa penanggung jawabnya ditunjuk sesuai dengan penunjukan dari tim direksi. Dokumen kedua menyangkut risalah pembahasan akhir. Risalah pembahasan akhir ini berisi temuan audit dan rekomendasi. Kedua, dasar hukum. Temuan audit dan rekomendasi ini tertuang dalam DTS ya. Selanjutnya dasar hukum, tanggapan auditi. Jadi ini isi tanggapan audit yang tanggapan DTS. Kita biasanya langsung tuangkan dalam risalah pembahasan akhir. Setelah itu pendapat tim audit. Jadi berdasarkan tanggapan auditi dan kita bandingkan dengan temuan audit dan kita sandingkan dengan bukti-bukti baru dari dari auditi, tim audit bisa berpendapat di situ. Di sana ada kolom pendapat tim audit. Apakah tim audit setuju menerima pembuktian dan atau menolak. Dan terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini bisa semua step-step dalam risalah itu akan disimpulkan dalam bab yang akan memberi resume akhir dari seluruh hasil audit atau hasil pembahasan akhir. Nah, dokumen yang terakhir menyangkut hasil pembahasan akhir. Hasil pembahasan akhir ini kontennya ada 3 ya. Mana aja temuan audit yang disetujui, otomatis pihak perusahaan dan pihak auditor sepakat atas temuannya. Begitu juga temuan audit yang dipertahankan. Dan ini masing-masing pihak bersikuku pada pendiriannya. Jadi baik tim auditor maupun auditi kekeh tidak mau menyetujui atau menerima pembuktian dari pihak perusahaan. Terus ketiga, tim audit yang dibatalkan. Ini tim audit menyetujui segala temuan yang dijawab oleh perusahaan dengan bukti-bukti yang baru. Jadi temuan-temuan audit yang dibatalkan. Pembahasan akhir ini media yang terbaik pihak perusahaan. Jadi kita duduk bareng dengan data yang valid, data yang objektif, kita setara, kita saling berargumentasi untuk saling membandingkan data pihak perusahaan dan temuan dari tim audit. Nah, setelah proses pembahasan akhir itu kalau misalnya perusahaan sudah setuju menyangkut komponen hasil pembahasan akhir yang saya jelaskan tadi, bisa berupa hasil audit itu tagihan ya. Jadi sifatnya tambah bayar, yaitu berupa surat penetapan hasil audit, yaitu berupa SPKTNP, SPP, SPSA, dan ini bisa ditindaklanjuti oleh auditi dalam sistem aplikasi kepabianan ya, SAPP untuk pembayarannya ke Perben, dan monitoring tindak lanjut hasil audit. Ini bisa ada di kantor pelayanan yang mengawasi apakah sudah terrekod di SAPP maupun di monitoring tindak lanjut hasil audit. Hasil audit juga bisa berupa non tagihan. Nah, surat bisa berupa surat tindak lanjut ya. Tindak lanjut hasil audit ini bisa pungutan negara atau tambah bayar tadi, bisa restitusi kelebihan pembayaran atau rekomendasi lainnya. Misalnya rekomendasi agar meningkatkan kualitas SPI-nya, surat sistem pengendali internal, atau agar meningkatkan kualitas sistem tata ruang pergudangan atau pabrikasi, macam-macam lah sifatnya, yang sifatnya non tagihan ya. Nah, ini hasil akhir dari proses audit ini disebut laporan hasil audit ya. Konten dari laporan hasil audit ini berisi bab pertama itu tentang uraian hasil audit, mulai dari dasar hukum, tujuan audit, sifat dan luas audit, prosedur audit,
dan hasil audit. Bapak Ibu bisa nanti setelah terbit laporan hasil audit bisa meneliti dasar hukum, tujuannya apa, sifat dan luasnya auditnya, berapa periodenya, berapa tahun, prosedur auditnya apakah sesuai dengan program audit, dan hasil audit. Hasil audit nanti sesuai dengan program audit. Terus bab kedua, profil auditi. Ini bisa menyangkut dokumen perizinan ya, legal formal, atau stakeholder, komponen tentang direksi dan komisaris yang biasanya ada di akte pendirian ya. Kita akan tuangkan dalam profil auditi. Dan terakhir dalam bab 2, dalam profil auditi ini kita akan tuangkan juga laporan keuangan. Tapi terbatas menyangkut hanya rugi laba dan balance sheet, neraca. Jadi tidak kita tuangkan cash flow, tidak. Jadi hanya income statement dan balance sheet atau neraca. Bab terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi audit. Ini menyangkut hasil akhir atau kesimpulan, dan terakhir rekomendasi audit. Rekomendasi ini bisa juga tadi rekomendasi yang sifatnya tagihan maupun non tagihan. Nah, ini apa sih biasanya hasil audit itu yang perlu digarisbawahi ya. Saya mengambil judul improvement. Jadi temanya harus lebih positif ya. Anggap aja auditor ini auditor konsultan untuk memperbaiki kinerja atau memperbaiki SPI dari pihak perusahaan tanpa dibayar oleh perusahaan. Jadi anggap aja sebagai counterpart dalam memperbaiki kinerja perusahaan biar lebih sustainable lagi. Jadi ada beberapa kesalahan umum ya. Ini untuk perusahaan Bapak Ibu yang importir umum, terutama yang perusahaan trader ya, itu untuk sistem pengendalian internal, itu yang sering kita temukan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, yaitu misalnya pembukuan yang belum memenuhi PSAK, jadi belum memenuhi standar akuntansi. Misalnya apa? Misalnya untraceable, jadi transaksi keuangan atau transaksi impor tidak bisa ditrasir di pembukuan maupun di laporan keuangan. Begitu juga unauthorized. Jadi pelaku atau PIC accounting itu merangkap sebagai owner. Ini yang kadang-kadang nggak sesuai dengan PSAK atau sistem pengendali internalnya kurang bagus ya, kurang tepat lah. Dan ini semuanya bisa kita ukur dari kuesioner yang kita minta di awal pertemuan audit, yaitu ICQ, Internal Control Questionnaire. Ini akan Bapak isi ya, audit isi untuk menjadi gambaran awal tentang kualitas SPI perusahaan. Bisa digana juga akan misalnya ya SPI yang kurang tepat ya, kurang bagus kalau untuk perusahaan kawasan berikat, perusahaan cukai, industri hasil tembakau, KITE itu biasanya di gudang atau pihak logistik itu tercampur antara lokal, barang impor, barang fasilitas, sehingga kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan stok opnam. Dan kita biasanya menetapkan sesuai dengan pasal 49 ya, bab 11, ini bisa kita denda 25 juta atau 50 juta atau bahkan paling ekstrim kita blokir karena SPI-nya kurang memadai, unauditable. Kalau untuk program audit untuk importer umum itu biasanya juga ada beberapa temuan di uji nilai transaksi. Jadi kita melakukan pengujian atas pembayaran transaksi impor yang biasanya ya kalau yang tidak sesuai itu misalnya dibayar di PIB 10.000 US dollar, ternyata di pembukuan 1.500, jadi ada perbedaan 500 US dollar. Ini yang kita anggap sebagai fraud ya atau temuan. Uji klasifikasi dan tarif, ini juga banyak juga yang kita temukan. Misalnya ada beberapa item barang plastik yang ada pergeseran klasifikasi dan tarif.
yang seharusnya 5% di PIB 0%. Itu kita juga sebagai temuan ya. Uji jumlah jenis ini juga ada beberapa, misalnya antara dokumen kepabeanan PIB itu terdeklar misalnya kuantitinya 100 ton, ternyata di laporan penerimaan gudang, laporan penerimaan barang di gudang misalnya 150 ton. Nah, ada perbedaan sehingga ketidaksesuaian ini akan kita angkat sebagai temuan. Atau bisa juga untuk program audit Free Trade Agreement. Jadi form A, form C, form D, form E, form E itu dari Cina ya, form D dari ASEAN, form Asia, Australia, New Zealand, ANZ, form AI Indonesia, India, itu juga kita ukur sesuai dengan kriteria atau aturan main dari FTA. Ada juga karena third party atau transshipment atau karena reciprocal juga akan menjadi dasar dari temuan kita. Dan ini kalau Bapak Ibu berkecimpung dalam importir produsen, tetap kita juga akan ukur SPI-nya, sistem pengendalian internalnya, dengan pihak perusahaan auditi menjawab kuesioner kita, yaitu ICQ, Internal Control Questionnaire. Di sana akan tergambar lah kualitas SPI dari pihak auditi. Misalnya, ini yang sering ya, logistik tercampur antara lokal, impor, barang fasilitas, non fasilitas, dan sebagainya. Atau bisa juga penempatannya tidak konsisten. Jadi ada yang beberapa tempat untuk barang fasilitas di gudang A, gudang B, gudang C, jadi tidak tersentralisir sehingga menyulitkan lah dalam kita melakukan tracing atau stok opnam. Sama kita juga bisa menetapkan pasal 49 bab 9 ya, pasal 49 tentang pembukuan, bisa kita kenakan denda dan paling ekstrim kita bisa mencabut fasilitas yang kita berikan maupun produsen kita blokir. Nah, ini program audit ada beberapa ya. Untuk kawasan berikat kita melakukan pengujian terhadap in-out raw material, in-out untuk WIP, uji in-out untuk finished good, uji SCAP kawasan berikat. Jadi ada kawasan berikat itu SCAP-nya untuk item barang-barang tertentu. Jadi kita bandingkan dengan yang tertulis di SCAP dengan importasi pihak perusahaan atau realisasi impor BC23. Gitu juga kita juga melakukan uji ekspor ya, baik menyangkut nilai transaksi ekspornya maupun jumlah dan jenis ekspornya. Untuk kawasan berikat juga memungkinkan untuk kita uji subkon ya. Jadi ada beberapa kawasan berikat yang melakukan subkontrak kepada perusahaan lain, baik yang sesama KB maupun impor non fasilitas, importir produsen non fasilitas. Dan kita juga bisa melakukan stok opnam, harus kita melakukan uji stok opnam, baik stok opnam raw material, WIP maupun finished good. Dan untuk fasilitas BKPM, kita akan melakukan pengujian SCAP fasilitas BKPM, pembebasan biaya masuk maupun PPN, baik untuk bahan baku maupun barang modal. Begitu juga kita akan meriksa tentang jenisnya, apakah sesuai antara SCAP dengan realisasinya untuk jenis. Jumlahnya juga kita sandingkan antara yang ada di SCAP master list dengan realisasi jumlah PIB untuk item barang. Dan ini yang penting juga kita untuk BKPM barang modal, kita juga harus memeriksa untuk spare part yang dimasukkan dalam barang modal yang difasilitasi oleh BKPM. Tidak hanya barang modal aja yang kita uji eksistensi atau stok opnam, tapi spare part yang menjadi supporting material dari barang modal utama. Nah, ini juga untuk importer produsen cukai ya, cukai baik cukai MMEA maupun untuk industri hasil tembakau, kita akan melakukan SPI, menilai SPI-nya ya, ICQ, apakah logistiknya itu dipisah-pisahkan antara barang kena cukai, impor, dan lokal.
Dan kalau misalnya unauditable juga kita bisa upaya penetapan sesuai dengan pasal 49 bab 9 pengenaan denda 25 juta sampai 50 juta dan ekstrimnya pemblokiran atau pencabutan fasilitas kepabeanan dan cukai. Jadi untuk industri hasil tembakau cukai kita juga akan melakukan pemeriksaan terhadap in-out pita cukai, in-out barang kena cukai, yaitu TIS tembakau, iris ya, atau EA, etil alkohol. Ini salah satu bahan baku pendukung dari industri hasil tembakau. In-out finished good, yaitu berupa batang rokok, ataupun bungkus, berapa bungkus yang diproduksi. Kita bandingkan dengan CK1, CK2, CK3, CK5, CK4C, untuk produksi ya, dan LHCK 1 dan LHCK sekian 2 dan 3. Nah, selain upaya tadi in-out kita periksa untuk meng-cut off dari mutasi atau in-out pita cukai, BKC dan finish good tadi, kita harus melakukan stok op 6 ya. Stok op 6 ini pun harus sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak perusahaan. Selain itu juga untuk industri hasil tembakau kita harus melakukan pemeriksaan terhadap uji ekspor karena untuk rokok yang diekspor itu bebas dari pungutan cukai. Jadi kita harus mengujinya, baik uji nilai transaksi maupun uji kuantitinya. Terakhir ini importir produsen ya, jadi impor bayar tanpa memakai fasilitas maupun fasilitas cukai maupun fasilitas kepabeanan. Ada 4 program audit ya yang kita lakukan uji pemeriksaan, yaitu uji nilai transaksi impor, yaitu benar nggak pembayaran importasinya di pembukuan dengan yang ada di PIB. Uji klasifikasi atau tarif juga kita uji, apakah yang dideklar di PIB klasifikasi dan tarifnya sesuai dengan BTKI. Uji jumlah dan jenis juga kita uji juga dengan laporan penerimaan gudang, apakah jumlah dan jenisnya sama. Terakhir juga kita juga akan melakukan pemeriksaan FTA, yaitu bisa kita uji apakah sesuai dengan third country atau transshipment atau reciprocal. Dan kalau misalnya pihak importir produsen melakukan ekspor, kita juga punya kewajiban atau wewenang untuk melakukan pengujian ekspor, baik untuk nilai ekspornya maupun kuantiti ekspornya. Dan ini bisa menjadi dasar dari laporan atau rekomendasi ke kantor pelayanan pajak untuk data support dalam rangka pengajuan restitusi. Nah, ini terakhir sebelum kita tutup questionnaire list ini adalah jadi upaya independensi dan penilaian kinerja dari auditor. Direktorat Audit itu akan memberi daftar kuesioner kepada auditi untuk menilai kinerja dari tim audit. Ini dilakukan setelah proses audit selesai dan bisa disampaikan melalui jalur via pos maupun bisa dikirim atau disampaikan secara langsung kepada tim audit. Dan ini daftar kuesioner ini wajib disampaikan oleh tim audit kepada auditi ya. Tujuannya untuk menilai kinerja tim audit dan sistem audit, perbaikan sistem audit. Siapa tahu pihak auditi memberi feedback yang baik untuk lebih memperbaiki sistem pelaksanaan audit ke depan. Nah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melakukan tanya jawab ya. Jadi mohon untuk disebutkan namanya, divisi atau nama perusahaan, bidang usaha atau fasilitas kepabeanan yang dipakai oleh Bapak Ibu. Dan saya batasi tema audit kepabeanan dan cukai aja ya Bapak Ibu ya, supaya lebih fokus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kurniawan.
Monggo Pak Kurniawan untuk meneruskan sebagai moderator. Siapa tahu dari pihak audiens untuk memberi pertanyaan. Jadi kita buka sesi tanya jawab. Bisa juga nanti pertanyaan disampaikan di media chat dari webinar kali ini. Jadi monggo silakan untuk disampaikan secara langsung. Nanti kita bahas bareng-bareng. Iya, dulu saya sempat saya sakit waktu itu. Jadi ada waktu sekitar setengah jam atau 30 menit ke depan untuk audiens menyampaikan pertanyaan atau feedback atau apapun yang diketahui dari materi saya. Ya, terima kasih Pak Diki atas penjelasannya. Wah, bagus banget tadi saya ngeliatin satu-satu sistematik ya, jadi enak kita mengertinya. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan langsung bertanya di sini ya. Silakan siapa yang mau raise hand dulu untuk mau bertanya silakan. Oh, Pak Anggun silakan dari Huawei. Pak Anggun monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kur, Pak Diki. Izin bertanya sedikit masalah tentang audit ini. Yang ingin saya ketahui itu lebih ke kekuatan hukum dari hasil audit sendiri. Ya. Kekuatan hukum dari yang saya maksud dengan kekuatan hukum ini gini, apabila suatu perusahaan sudah dilakukan audit terhadap data-data perdagangan baik impor ekspornya dalam periode tertentu, kemudian sudah diputuskan hasilnya dengan LHA yang sudah dirilis, apakah hal apa aja yang bisa membuat dalam periode yang tersebut hasil audit itu bisa direview kembali? Contohnya ini agak mungkin hanya contoh aja kali ya. Kalau sudah diaudit di periode tertentu, kemudian perusahaan tersebut apakah bisa menerima notul kembali terhadap importasi yang dilakukan oleh perusahaan itu, padahal sudah diaudit dan sudah keluar LHA-nya. Bagaimana terhadap kondisi seperti ini, Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Anggun. Jadi ini mungkin saya untuk memperjelas pertanyaannya ya, sekaligus konfirmasi biar persepsinya sama. Jadi misalnya ya Pak ya, perusahaan Bapak Huawei diaudit 2 tahun ke belakang ya. Terus selesai diaudit terbit LHA bahwa di sana temuan-temuannya A, B, C, D gitu misalnya ya. Importasi selanjutnya, misalnya pihak perusahaan melakukan importasi barang X gitu, dan dilakukan notul oleh PFBD ya. Ini periodenya di periode audit, Pak, notulnya? Oh nggak bisa Pak. Jadi gini Pak, hasil audit ini tidak boleh ditagih ulang. Jadi hasil audit ini dalam periode tertentu itu tidak boleh diganggu gugat oleh keputusan pejabat bea cukai lain, kecuali ada audit investigasi ya Pak ya. Kalau untuk sifatnya non investigatif tidak bisa Pak. Oh gitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak, karena maaf ya, ini akhirnya kita buka aja. Kemarin itu sempat kejadian dan ini menjadi juga kajian di internal kami bahwa setelah dilakukan audit ternyata perusahaan masih belum boleh dibilang selesai, karena ternyata dalam masa periode audit itu tersebut kita juga masih bisa menerima notul. Artinya kan kalau perusahaan itu ada gain and loss, perhitungan untung ruginya gitu Pak. Nah, kita sudah diaudit, kita sudah kalau umumnya ada kurang bayar, kita sudah bayarkan, berarti harusnya kita pertama itu berpikir itu sudah final gitu. Ternyata itu ada lagi notul di masa periode audit tersebut. Makanya sempat di internal kami juga agak
agak kebingungan. Loh, ini apa benar audit ini masih bisa diaudit lagi? Artinya kan ada audit di atas audit itu, Pak. Oh, enggak mungkin itu, Pak. Karena gini kan, periode audit ini kan pasti 2 tahun ke belakang. Betul. Kalau ada notul, otomatis kan periode yang notul itu pasti setelah periode audit. Nggak mungkin. Kalau dalam proses audit, periode auditnya itu dalam perjalanan PIB kita audit, nggak mungkin. Jadi mungkin gini, mungkin saya bisa menangkap kasusnya misalnya dalam periode audit kita misalnya memeriksa barang X gitu ya. Yeah. Barang X. Tetapi di luar periode audit, setelah proses audit ini perusahaan melakukan importasi barang X lagi gitu ya. Yeah. Nah, itu bisa kayak gitu, nanti ada koreksi. Nah, koreksi ini dari PFPD, mungkin juga PFPD punya dasar hukum lain, pembuktian lain. Itu bisa dilakukan, Pak. Tapi pihak perusahaan bisa melakukan keberatan dengan memberikan pembuktian hasil audit ini. Bisa kayak gitu, Pak. Bahwa dulu saya pernah loh di audit ini dan fine-fine aja gitu loh. Dengan menyampaikannya di proses keberatan maupun di proses komunikasi dengan PFPD atau dengan pihak fungsional keberatan, Pak Anggun. Oke, terima kasih Pak Diki. Ya. Kalau gitu, terima kasih Ya, masukannya. terima kasih, Pak Anggun. Monggo silakan bagi audiens lain yang mencoba untuk memberi pertanyaan atau apapun. Siang Pak Diki. Ya, siang. Dengan Hernawa saya Pak. Hernawa, ya. Ya, dari Pak. PT mana Pak? Dari PT TKS Pak. Oh, TKS. TKS ini apa Pak? Pemakai fasilitas kawasan berikat atau kok Bukan. namanya familiar? Apa? Pabrik ya, manufaktur Pak? Bukan juga Pak. Kita cuma pengangkut aja Pak. Oh, jasa pengangkut, forwarder ya? Forwarder. Transport. Ya. Oh ya. Oh, Pak, mau tanya aja Ya. Pak. Kalau di dalam sistem audit itu apakah hanya satu arah? Jadi artinya hanya dari BC aja yang melakukan temuan kemudian lakukan audit, atau dari sisi audit ininya boleh meminta dilakukan pemeriksaan? Karena kan gitu. itu kan berlakunya kan sekian Ya, tahun ya, kan ya, ya Pak ya. Bisa dibongkar kembali, misalnya berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita melakukan importasi dan ditemukan begini. Nah, akan lebih baik kan, tadi kan Bapak sampaikan kan seperti kita orang check up di kesehatan aja ya Pak. Kalau masih setahun kita masih ingat gitu. Kalau sudah 4 tahun, 5 tahun, mungkin kita ditanyain sudah lupa gitu. Nah, apakah memang bisa dari 2 arah? Jadi dari bisa. Jadi gini Pak, jadi saya tangkap dari pertanyaan Bapak, jadi seolah-olah pihak perusahaan ingin proaktif gitu Pak ya, supaya periode auditnya ke belakang supaya tidak terlalu lama. Jadi pihak auditi berinisiatif untuk mengajukan diri untuk diaudit. Itu bisa Pak. Jadi bisa pihak perusahaan mengajukan surat ke kantor pusat atau Kanwil untuk dilakukan audit. Itu bisa Pak. Karena begitu sudah dikeluarkan setiap tahun, berarti kan kita tidak mungkin diaudit lagi kan ya Pak? Oh iya betul, tidak ada proses audit. Kecuali tadi ya Pak ya, kecuali audit investigasi tadi Pak ya. Oh iya, kecuali ada yang hal yang secara khusus sih Pak. Iya. Itu aja mungkin jawaban kami Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Hernawan. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman yang lain. Waktunya masih ada sekitar 10 menit. Monggo teman-teman. Ini ada pertanyaan nih Pak Diki sebetulnya di chat dari Pak Suradi. Oh iya, monggo silakan. Suradi. Jadi saya mau bacakan saja ya. Mohon penjelasan pada saat audit dikatakan tidak kooperatif gitu. Maksudnya tidak kooperatif seperti apa Pak? Monggo. Oh ya, jadi sesuai pengalaman ya. Jadi pihak perusahaan yang kurang kooperatif atau tidak kooperatif itu, jadi mereka kita undang tidak datang. Kita datang ke perusahaan, mereka bersikukuh tidak mau memberikan data atau tidak mau menemui. Bahkan ada seperti itu Pak, digembok oleh pihak perusahaan, itu bisa juga. Jadi kita biasanya akan melakukan upaya persuasif ya ke pihak perusahaan untuk lebih proaktif dan kooperatif. Tapi kalau misalnya mereka tetap posisinya kekeh tidak mau diaudit, otomatis kita juga akan biasanya ya kita akan melakukan BAPA, berita acara penghentian audit. Biasanya kita meminta ketua RT atau
orang setempat ya, mungkin RW atau kelurahan untuk menjadi saksi bahwa pihak perusahaan tidak kooperatif atau tidak mau ya, menolak untuk diaudit. Jadi di sana nanti akan kita susun berita acara penolakan audit dan kita bikin LHA rekomendasi, ya bisa juga kita blokir atau kita ya paling ekstrim sih kita blokir ya selama ini ya. Jadi mereka tidak bisa melakukan akses impor ekspor. Terima kasih Pak Diki atas penjelasannya. Silakan teman-teman yang lain untuk yang mau bertanya, monggo. Waktunya masih adalah 5 menit lagi. Silakan mau ada bertanya. Silakan raise hand kalau mau bertanya, monggo. Biar saya unmute. Ada? Itu ada lagi Pak, perdana itu. Oke, perdana monggo. Yang perdana, silakan. Perdana, monggo silakan Pak Perdana. Halo, selamat siang Pak. Willy dari Siang, ya. dari Sekuk Indonesia. Ya, Sekuk Indonesia ya. Ya, dari experience kita audit bea cukai itu ada beberapa kunjungan ke pabrik gitu ya. Ya. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini gimana Pak penyesuaiannya Pak ya? Oh ya, saya di Surabaya di Jatim 1 juga kita mengalami kendala seperti itu Pak. Pak Willy tadi apa ya? Ya betul Pak. Penyesuaiannya seperti apa? Karena menurut saya ya. Dari experience kita audit gitu ya, dengan auditor tuh lebih enak gitu komunikasinya. Ya. Jadi setiap Ya. kalau biasanya online kayaknya agak gitu ya. Jadi kita melakukan upaya hybrid Pak. Jadi ada tatap muka, ada juga yang online Pak ya. Baik via Zoom meeting, Google Meeting ataupun by email. Jadi kita akan melakukan upaya hybrid ya, baik kita bertatap muka yang sesuai dengan protokol COVID, begitu juga kita campur atau kita hybrid dengan pertemuan dengan Google Meeting atau Zoom. Jadi semua ada beberapa pengalaman kemarin perusahaan ada di Jakarta, gudangnya di Jakarta, pabriknya ada di Jakarta dan Tangerang, tetapi kita ada gudangnya di Jawa Timur, di Perak. Jadi kita melakukan audit dari Surabaya. Jadi akhirnya upaya karena emang kita nggak bisa movementnya terbatas, akhirnya kita undang via online melalui Zoom meeting, Google Meeting, dan kita menyangkut permintaan data semuanya terdokumentasi secara online, by email Pak Willy. Jadi sampai sejauh ini sih emang ada kendala, tapi kita upayakan tetap jalan ya, dan kalau kerjasama niat baik sih semuanya bisa sukses, bisa lancar Pak. Maksudnya apakah ada penyesuaian perpanjangan untuk penyampaian data seperti itu gitu Pak? Oh, sementara tidak ada Pak, aturan. Sementara nggak ada ya? Belum ada, itu hanya menyangkut kebijakan dari tim audit aja. Oh gitu, oke. Ya, Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Willy. Terima kasih Pak Willy. Ya. Mungkin yang lain silakan. Silakan yang lain. Tadi udah nih yang dari chat ya, dari YouTube juga belum ada. Masih cek lagi. Oh Pak Riko silakan. Monggo Pak Riko. Oke, halo, suara saya kedengeran nggak? Ya, kedengeran Pak Riko. Monggo Pak Riko, Oke, silakan. sebelumnya terima kasih untuk Pak Ko dan Pak Diki atas waktunya untuk materi hari ini, sangat banget. Nah, perkenalkan saya Riko dari PT Decathlon Sports Indonesia. Ya. Saya ingin bertanya, kalau ini untuk kondisi perusahaan saya ini, perusahaannya masih baru dari 2017. Nah, sampai saat ini belum pernah ada audit. Nah, dan untuk kondisi operasi daily-nya itu kita kena jalur merah sampai awal tahun ini, dan awal tahun ini kita udah mulai hijau karena kita udah mulai nggak pakai back to back untuk produk kita, untuk importasinya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah untuk auditnya itu kira-kira kan apakah kita mesti proaktif dulu, atau emang ada ketentuan dari bea cukai, oke, perusahaan ini sudah bisa diaudit seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, jika emang kita sudah mulai
mulai diaudit kepabeanannya, kira-kira untuk periode PIB-nya yang perlu diaudit itu apakah 2 bulan, apa ada periode khusus gitu? Apakah harus dari 2017 dari perusahaan ini mulai importasi atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Riko. Jadi dari tim audit ya, tim audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini emang terbatas SDM-nya Pak Riko. Jadi kita akan melakukan audit itu baik reguler maupun yang sewaktu-waktu. Itu kita makan. Kalau misalnya tadi sudah saya jelaskan di slide-nya, yaitu di sana kan ada ketentuan tentang profiling, tentang kewajiban pembayaran, tagihan pembayaran yang lebih besar, yang banyak, atau jumlah importasi dan segala macam ya. Dan saya sih kalau melihat perusahaan yang seperti perusahaan Pak Riko ya, yang baru berdiri 2017, mungkin importasinya baru, mohon maaf ya, mungkin volumenya belum terlalu besar dan tidak ada informasi yang sekiranya itu yang penting, biasanya sih itu jarang kita lakukan audit ya, bukan menjadi prioritas kita lah. Biasanya toh kalau misalnya ya, pertanyaan kedua, kalau misalnya dilakukan audit itu tetap patokannya 2 tahun ke belakang Pak Riko. Jadi misalnya tahun 2025 kita melakukan audit terhadap perusahaannya Pak Riko, ya kita periode audit kita hanya ditarik mundur 2025 2 tahun ke belakang. Jadi 2023, 2004, 2005 mungkin misalnya turunnya awal gitu 2025. Otomatis 2 tahun ke belakang mulai dari Januari 2003 sampai akhir 2024. Gitu Pak Riko. Jadi batasannya tetap 2 tahun ke belakang. Tidak sejak berdiri perusahaan, tidak. Jadi tergantung kapan kita turunnya. Gitu mungkin jawaban saya Pak Riko. Oke, baik Pak. Soalnya saya juga sekalian sharing sih untuk kondisi saat ini sih emang kita importasinya emang per minggu dan untuk jumlah kontainer nggak terlalu banyak sih emang. Iya. Gitu. Jadi emang kita skala prioritas Pak Riko ya. Jadi kita utamakan yang kemungkinan pelanggaran atau kapasitas importasinya besar, itu yang biasanya jadi prioritas kita utama. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Monggo Pak Kurniawan. Mungkin cukup kali ya Pak Kurniawan ya. Udah memasuki waktu zuhur. Terima kasih Pak Diki atas penjelasannya. Maksud juga teman-teman yang sudah bergabung karena waktunya sudah habis ya. Ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa di-share di grup grup CBM. Ya. Untuk teman-teman yang tergabung di alumni CBM, silakan di-share di grup. Pertanyaan-pertanyaannya nanti saya sampaikan ke Pak Diki Japri ya Pak Diki, mohon izin. Yes, siap. Nanti mungkin kalau habis istirahat bisa dijawab pertanyaan kami, nanti akan saya teruskan ke teman-teman yang sudah bertanya di grup. Gitu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Diki atas waktunya. Semoga penyampaiannya bisa membawa kebaikan bagi teman-teman semua dan semoga teman-teman bisa comply ya sama peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Diki, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih Pak Pur. Monggo, sampai ketemu lagi ya. Saya end dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.